wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, NIM 18087336. Mata kuliah kondisi fisik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perencanaan jangka pendek. Dalam metodologi pelatihan, siklus mikro mengacu pada pelatihan mingguan program yang dalam program tahunan berhasil dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan memuncak untuk tujuan utama atau kompetisi tahunan ini. Siklus mikro mungkin merupakan alat perencanaan yang paling penting dan fungsional pelatihan, yang melalui struktur dan isinya menentukan kualitas pelatihan proses. Tidak semua pelajaran pelatihan memiliki sifat sama, merupakan melakukan berganti sesuai dengan tujuan pelatihan, volume, intensitas, dan metode yang mana saja dominan dalam fase pelatihan tertentu. Peningkatan kemampuan sangat terkait erat dengan perubahan berbagai macam faktor pelatihan, sehingga campuran yang benar akan menang. Jika pelajaran pelatihan sebelumnya adalah dikhususkan untuk mengembangkan daya tahan, atau ini digunakan rangsangan yang sangat intensif, pelajaran berikut seharusnya tidak bertujuan teknik menyempurnaan, karena atlet dan terutama SSB mungkin tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk pulih. Urutan tampak lebih efektif, yang berarti bahwa pengembangan daya tahan tampaknya lebih efektif ketika mengikuti pelajaran pelatihan yang memiliki tujuan pengembangan kecepatan. Kriteria penentuan urutan pelajaran pelatihan dalam siklus mikro harus mempertimbangkan faktor dominan atau kemampuan biomotorik khusus untuk olahraga. Menurut Ozalin tahun 1971, urutan optimal adalah 1. Belajar dan teknik yang sempurna dengan intensitas sedang. 2. Teknik yang sempurna pada intensitas submaksimum dan maksimum. 3. Mengembangkan kecepatan durasi pendek. 4. Mengembangkan daya tahan anaerobik. 5. Meningkatkan kekuatan menggunakan beban 90-100% dari maksimum individu. 5. Mengembangkan otot daya tahan menggunakan beban sedang dan rendah. 6. Kembangkan daya tahan otot dengan intensitas tinggi dan maksimum. 7. Kembangkan daya tahan kardiorespirasi dengan intensitas maksimum. 7. Kembangkan daya tahan kardio. 8. Pernafasan dengan intensitas sedang. Urutan harus diterapkan spesifik pelatihan olahraga dan atlet kebutuhan. Intensitas yang meningkat secara progresif menyimpulkan di bagian tengah, sementara menjelang akhir pengembangan daya tahan menang. Urutan di atas memiliki kesamaan kuat dengan disarankan selama utama bagian pelajaran pelatihan. 1. Teknik atau elemen taktis. 2. Mengembangkan kecepatan atau kekuasaan. 3. Mengembangkan kekuatan. 4. Mengembangkan daya tahan umum. Selama siklus mikro, latihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan biomotor harus diulang dengan beragam frekuensi. Dengan demikian, pengembangan ketahanan umum, fleksibilitas, atau kekuatan latihan yang ditunjukkan untuk sekelompok besar otot mengarah pada hasil yang lebih baik jika diulang setiap hari kedua. Pelatihan kekuatan kelompok otot besar memiliki kardiovaskular komponen yang berbeda dengan kelompok otot kecil, di mana pelatihan dilokalkan lebih lengkap dan karenanya membutuhkan periode pemulihan yang lebih lama. Ada faktor yang perlu dipertimbangkan, di antara lain yang paling penting: 1. Menentukan tujuan siklus mikro, terutama faktor pelatihan yang dominan. 2. Atur tingkat absorpsi pekerja yang akan digunakan dalam pelatihan, seperti jumlah pelajaran pelatihan, volume, intensitas, dan kompleksitas pelatihan. Selanjutnya, setelah tingkat kerja relatif untuk siklus mikro, banyak puncak dan perubahan yang dengan pelajaran pelatihan yang kurang efektif. Intensitas. Tentukan karakter pelatihan mengacu pada jenis metode dan cara pelatihan yang akan digunakan per pelajaran. Setel pelatihan.
jika berlaku berasal dari tahunan rencana. Sebelum kompetisi penting, siklus mikro hanya dapat satu puncak. Harus dicapai 3-5 hari sebelum kompetisi. Dimulai selain pertemuan, pelatih dapat mendiskusikan 1. Tujuan untuk setiap faktor pelatihan dan kinerja akhir atau standar tes harus dicapai sebelum siklus mikro. 2. Metode dan cara digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Rincian program dalam kurung waktu setiap pelajaran pelatihan, kesulitan pelajaran tertentu, dan prioritas akhirnya, dan khusus komentar untuk atlet individu. Pelatih harus menyimpulkan dengan pertemuan singkat di mana dia harus 1. Menganalisis tujuan tercapai, 2. Menganalisis aspek negatif dan positif mengenai perilaku latihan atlet, motivasi. Biarkan atlet membuat komentar mereka sendiri tentang siklus terakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.